Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala sayyidis sanad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dititipkan sampai siang ini dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu orang tua kami, izinkan kami untuk mengisi jadwal yang seharusnya diisi oleh Ustaz Haji Marhalim As'adi qadarullah. Beliau berhalangan hadir pada siang ini. Surah yang kita bacakan tadi adalah surah yang masyhur yang barangkali Bapak Ibu orang tua kami sudah mengetahuinya. 114 surah di dalam Al-Quran. Surah ini terdapat pada 102. Jumlahnya 8 ayat. Nama surahnya adalah surah At-Takatsur, yang bermaknakan tentang bermegah-megahan. Surah ini juga termasuk salah satu surah yang turun di kota Makkah Al-Mukarramah, maka dia disebut dengan surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Ada pesan yang luar biasa daripada tadabbur isi kandungan dari surah ini. Setiap surah yang turun di dalam Al-Quran sebanyak 30 juz mempunyai asbabun nuzul, ataupun yang disebut dengan sebab-sebab turun ayat tersebut. Maka surah At-Takatsur ini turun dikala dua kabilah Arab berkumpul. Mereka berkumpul berbicarakan tentang membangga-banggakan dirinya dan golongannya masing-masing, membanggakan daripada kedudukan, membanggakan daripada apa yang dia miliki berupa harta, membanggakan daripada anak keturunan, dan bahkan dia merasa bahwa mereka lah yang terbaik di antara mereka. Maka kabilah yang saling bermegah-megahan itu, saling membanggakan diri itu disebut dengan kabilah Harisah dan kabilah Bani Hars. Kabilah inilah setiap mereka berjumpa,
membicarakan tentang apa yang sudah mereka miliki. Sampai-sampai mereka mempunyai onta yang kuat, mempunyai onta jantan yang harganya mahal, maka kedua kabilah ini mampu mereka berjalan ke kota Mekah. Berjalan hanya untuk menunjukkan dari apa yang dia miliki, supaya mereka diakui bahwa mereka adalah orang kaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Takatsur ini yang bermaknakan dengan bermegah-megahan. Apakah Allah melarang kita untuk hidup bermegah-megahan? Tidak. Bahkan Allah menyuruh kita menjadi orang kaya. Apa sebab? Dengan kaya itu kita bisa memberi. Nabi sampaikan al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Bagaimana kita ingin menjadi orang yang suka memberi? Bagaimana kita menjadi orang yang bisa memberi kepada orang lain kalau kita tidak punya harta? Allah katakan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka berjalanlah kita yang jalannya itu ke kota Mekah Madinah untuk melakukan safar berupa ibadah haji dan umrah. Bagaimana kita ingin pergi ke sana kalau kita tidak punya duit, tidak menjadi orang kaya? Ini bukti bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya menjadi orang kaya. Nabi Muhammad sendiri orang kaya. Nabi-nabi lain pun orang-orang kaya. Tapi yang disebut di sini adalah orang yang ketika kaya, hidup mewah, tapi dengan kekayaan dan kemewahannya itu bisa melalaikannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah di ayat yang pertama? Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah telah melalaikanmu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kabilah Harithah dan kabilah Bani Harith ini mempunyai kedudukan, mempunyai harta-harta yang banyak. Mereka datang ke kubur, melihat daripada kubur orang tuanya. Mereka mengatakan, ini orang tuaku, ini bapakku, ini ayahku yang dahulu hartanya banyak. Maka kata Allah, mereka sampai datang ke kubur, zurtumul maqabir, membanggakan daripada harta-hartanya. Maka Allah katakan, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah ulang dua kali. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Allah ulang lagi. Kemudian janganlah kamu begitu, karena nanti kita akan mengetahui apa akibat yang kita buat dari perbuatan yang sombong dengan bermegah-megahan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Qisas ayat 76 sampai 83 kita dengar, kita sering membaca cerita yang masyhur. Pada ayat ini menceritakan satu sepupunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Orang yang dekat dengan Nabi. Namanya Qarun. Pada masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang sepupu Nabi yang dia miskin. Untuk makan saja hari-hari tidak punya. Jangankan untuk memberi, untuk makan kebutuhannya saja tidak ada. Maka Qarun ini setiap berjumpa dengan Nabi Musa, dia minta, "Hei Musa, engkau adalah saudaraku, engkau adalah seorang nabi, angkatlah tanganmu wahai Musa, minta kepada Allah supaya aku ini Allah berikan rezeki menjadi orang kaya. Kalau sudah menjadi orang kaya, aku bisa berbagi dengan yang lain." Setiap hari jumpa, minta lagi supaya didoakan.
Setiap kali jumpa, minta lagi supaya didoakan. Maka Bapak Ibu, inilah dasar kalau kita berjumpa dengan para ulama, orang-orang saleh, minta doa kepadanya. Karena doanya itu menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa yang kasihan menengok sepupunya Qarun tadi, diangkatnya tangannya, "Ya Allah, berikan dan titipkanlah harta kepada saudaraku ini Qarun." Maka doa bukan hanya berdoa, dilengkapi dengan ikhtiar berupa usaha. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak Qarun ini untuk belajar, untuk menjual emas. Karena pada masa Nabi Musa itu banyak emas yang terdapat di dalam tanah yang belum diolah. Dibawalah oleh Nabi Musa Qarun ini untuk mengolah emas. Emas yang pertama kali yang diberikan oleh Musa hanya 4 keping saja. Yang harta modal daripada Qarun tadi. Yang kalau kita hartakan, kita duitkan lebih kurang 1 kepingnya 50 juta. 4, 200 juta. 4 keping inilah diolah selalu oleh Qarun, dijualnya di pasar 1, 2, 4, 5, 6, 7 sampai akhirnya Qarun ini dengan ikhtiarnya menjadi orang kaya. Betullah kata Nabi, kalau kita ingin menjadi orang kaya, maka menjadi pedaganglah. Menjadi saudagar kaya Qarun setahun 2 tahun sampai akhirnya puncak karirnya Qarun ini menjadi orang saudagar kaya. Ternyata ketika kita di bawah ingat Allah, tapi ketika di atas ombaknya pun keras, anginnya pun kencang. Qarun yang sudah kaya tadi dia berkata, ini semua didapatkan karena diriku, karena usahaku, bukan siapa-siapa. Sampai suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Qarun. "Hai Qarun, dulu engkau minta kepadaku supaya engkau didoakan kalau sudah menjadi kaya bisa berbagi. Sekarang engkau sudah menjadi saudagar kaya." Maka dengan sombongnya Qarun menjawab, "Hei Muhammad, hai Nabi Musa, ini semua bukan karena Allah, bukan karena engkau. Ini semua adalah sebab karena diriku sendiri." Dengan sombongnya di dalam surah Al-Qisas itu dijelaskan ayat 81. Allah murka kepada Qarun dan akhirnya suatu malam terbelahlah rumahnya. Semua harta-hartanya yang dibanggakannya, yang ditunjukkan kepada orang lain, bahkan ada orang yang meminjam duit kepadanya, diambil laba yang begitu banyak. Maka apa yang terjadi? Akhirnya dia menemukan apa perbuatan yang dia kerjakan karena sombong, karena harta yang tadi. Maka Allah katakan di dalam surah At-Takatsur ini, "Tsumma kalla saufa ta'lamu." Kalla law ta'lamu, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kata Allah, kelak engkau nanti akan menemui akibat dari apa yang kita kerjakan. Lalu Allah katakan di ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dari apa yang diberikan tempat kepada orang-orang yang sombong. Di mana Allah letakkan latarawunnal jahim. Allah akan meletakkan orang-orang yang bermegah-megahan tadi, yang sombong tadi di neraka. Yang nerakanya disebut dengan neraka jahim. Kalau surga yang paling tinggi namanya adalah surga Al-Firdaus. Kalau neraka yang paling jauh adalah neraka Al-Jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yakin, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan sesungguhnya kata Allah, kamu benar-benar akan melihat daripada ainul yakin dengan mata kepalamu, kemudian pasti Allah akan mengazab atas apa yang kamu kerjakan di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan daripada surah At-Takatsur ini menyampaikan kepada kita bahwa hidup yang kita
miliki, apakah kita saat ini Allah memberikan titip berupa harta yang melimpah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kalau saat ini kita dititip oleh Allah dalam rezeki yang pas-pasan, juga mungkin dengan sebab itu Allah sayang kepada kita. Apa yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini ada fenomena kasuistik yang sering kita jumpai, yaitu hampir di setiap Ramadan kita mengadakan bukber, yaitu buka bersama. Mulai dari berbuka alumni SD, berbuka alumni SMA, berbuka dengan kawan-kawan kuliah kita, berbuka dengan jemaah haji, berbuka dengan jemaah umroh kita, kemudian berbuka dengan sanak saudara pemilih kita, keluarga kita. Berbuka dalam rangka merajut silaturahmi. Perbuatan ini tidak salah. Ini adalah salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Yang jadi masalah itu adalah ketika pertama kita berbuka bersama, itu gara-gara yang sunnah, yang wajib terlalaikan. Berapa banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat rumah makan, tempat makan ketika sudah mau berbuka itu full, penuh. Bahkan sholat tinggal sholat maghrib, isya, sholat tarawih, witir. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun kadang tinggal. Apa sebab salah satunya? Salah satunya dalam berbuka tadi yang dibahas adalah tentang bermegah-megahan tadi. Boleh jadi ketika berbuka tadi yang dibahas adalah usahanya yang naik, hartanya yang banyak, kemudian anak cucunya yang banyak, kemudian keluarganya sudah menjadi penjabat. Nauzubillah, bisa jadi hal ini mengakibatkan kita disindir dalam surah At-Takatsur ini termasuk orang-orang yang bermegah-megahan, yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kultum yang singkat ini menjauhkan kita dari perbuatan itu dan Allah berikan ibadah kita makbul di bulan puasa ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.